Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu materi motivasi mengenai bagaimana cara kita menjadi pribadi yang menarik. Tentu setiap orang, ya, kita semua, saya, Anda, selalu ingin menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang diperhatikan, menjadi orang yang menarik, ya, bagi orang lain. Ini adalah satu fitrah di mana setiap orang punya satu rasa ingin dihargai, ingin diperhatikan, ingin diberikan penghargaan. Ini adalah satu fitrah dalam diri kita. Karena itu kita perlu belajar bagaimana menjadi pribadi yang menarik, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang bernilai bagi orang lain. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang menarik. Yang pertama, kita belajar membersihkan hati kita dari keinginan-keinginan negatif kepada orang lain. Ini dulu yang pertama. Kita membersihkan hati kita supaya betul-betul kita ingin berinteraksi, ingin bergaul, ingin menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain dengan satu niat yang tulus, niat yang bersih, karena ingin mengaktualisasikan fitrah kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, bersahabat, berteman karena Allah, dengan satu niat yang tulus, yang bersih. Apapun yang kita lakukan, mestinya dilandasi oleh satu niat, oleh satu kondisi hati, oleh satu tujuan yang bersih, yang tulus. Jadi betul-betul ketika kita ingin bertemu dengan seseorang, kita ada satu niat yang tulus, niat yang suci, niat yang bersih. Bagaimana kita menjalin pertemanan, persaudaraan, persahabatan karena Allah. Di samping ini akan memperkuat getaran kita, ini juga niat ini akan menjadi satu nilai ibadah. Karena kita melakukan sesuatu karena Allah. Jadi bergaul, berteman, bersaudara karena Allah. Ya, kita bertemu, kita bersahabat, kita bersama karena Allah. Karena ada satu niat yang tulus. Jadi kita menghargai, menempatkan manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang istimewa. Ini cara yang pertama, kita membersihkan hati kita terus-menerus sehingga hati kita itu bersih, suci, bening. Betul-betul apa yang kita lakukan dalam hidup ini semata-mata karena itu adalah ibadah, karena itu adalah satu perintah Allah untuk menjalin persaudaraan dengan satu niat yang tulus karena Allah. Nah, ini penting. Persaudaraan itu akan langgeng, akan bertahan kalau kita mulai dengan niat yang tulus, niat karena Allah, niat yang bersih, hati kita bersih untuk menjalin pergaulan, menjalin pertemanan dengan siapapun. Yang kedua, kita harus mengungkapkan sifat-sifat baik kita kepada orang lain. Jadi jangan hanya niat saja, tapi kita juga harus mewujudkan niat baik itu berupa sifat-sifat dan sikap-sikap yang baik, yang positif kepada orang lain. Misalnya, bagaimana kita memiliki perhatian kepada orang lain. Wujud perhatian itu banyak. Misalnya kita membantu orang, membantu teman kita yang lagi kesusahan, ya, minimal kita menanya kabar mereka, apa kabar, dan
Kalau kita bertemu dengan teman-teman kita, kita mengucapkan salam, kita memberikan dia semangat, kita mendoakan, itu adalah wujud dari perhatian kita kepada orang lain. Jadi sifat-sifat baik ini harus kita wujudkan, ya, dengan memberikan perhatian, dengan membantu teman yang kesusahan, ya, dengan memberikan support, memberikan dukungan. Ketika kita bertemu teman, mungkin temannya lagi kesusahan, kita memberikan support, kita mendoakan, ya. Dan jangan kita bertemu dengan teman, bertemu dengan seseorang, kita mengolok-olok teman, ya, bercanda, tapi itu bisa menimbulkan satu perasaan yang kurang nyaman bagi orang lain. Jadi sifat-sifat positif itu harus kita wujudkan. Cara kita berbicara, ya, cara kita memberikan perhatian itu banyak. Bisa berupa kata-kata, bisa berupa bantuan materi. Nah, ini penting. Yang ketiga, kita berusaha untuk selalu menunjukkan perilaku dan penampilan-penampilan positif. Nah, ini penting. Yang pertama ini yang perlu kita jaga adalah bagaimana tampil dengan wajah yang menyenangkan, wajah yang penuh senyuman, ya. Jadi wajah ini adalah satu penarik yang paling utama pada diri kita, dan ini adalah penarik rezeki yang paling kuat. Karena itu kita memasang wajah yang menyenangkan, wajah yang mengundang rezeki yang banyak, wajah yang mengundang perhatian dan kebaikan orang lain. Itu kita mulai dengan menunjukkan wajah yang menyenangkan. Kita tersenyum, ya. Nah, jadi latihan tersenyum, makanya itu ada latihan tersenyum. Kemudian kita berusaha tampil dengan bersih, dengan rapi, dan satu penampilan yang memang bisa menunjukkan daya tarik bagi orang lain. Cara kita melihat, ya, cara kita berbicara, sikap kita berdiri dengan sikap yang menyenangkan, tidak terlalu kaku, tidak juga terlalu ekstrim gitu, ya. Mau-maunya, ya, itu tidak bagus juga. Jadi kita alami tapi proporsional. Pakaian juga kita jaga supaya bagaimana bisa rapi, ya. Terutama bagaimana bersih wajah kita, pakaian kita bersih, sehat, ya. Dengan penuh percaya diri, ya, itu merupakan daya tarik yang besar bagi orang lain. Kemudian kata-kata kita yang kita sampaikan juga itu penting. Kita menyampaikan kata-kata yang penuh motivasi, yang memiliki stimulan kepada orang lain, memiliki daya dorong, mengucapkan doa kepada orang lain, memilih kata-kata yang tepat, yang memberikan nuansa-nuansa motivasi. Kemudian humor, ini juga humor penting, ya. Kita menyampaikan humor secara proporsional. Jadi pada saat kita berbicara, kita menyelipkan humor-humor yang bisa membuat orang tertawa, tersenyum, membuat orang senang. Tapi humornya jangan kelewatan sampai kita menyinggung orang lain, atau kita menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yaitu malah merusak, ya, daya tarik kita. Jadi penampilan fisik ini penting kita jaga. Oleh karena itu, penampilan fisik ini juga mencerminkan ketulusan hati dan kondisi kesehatan jiwa kita. Kalau misalnya hati kita marah, maka otomatis wajah kita juga mencerminkan wajah yang tegang. Oleh karena itu, penting kita membersihkan jiwa kita tadi, membersihkan emosi kita, menghilangkan sifat-sifat marah, sifat dengki, iri hati, ya, dendam,
Lepaskan aja semua. Karena toh itu tidak memberikan manfaat bagi kita. Sehingga wajah kita menjadi wajah yang menyenangkan bagi orang lain. Bagaimana wajah yang menyenangkan itu? Lihatlah wajah muka-muka bayi yang baru lahir, muka bayi yang masih bersih. Semua orang senang pada muka-muka yang seperti muka bayi itu. Karena wajah bayi itu memang menyenangkan, karena belum punya dosa, belum punya iri hati, tidak punya dengki, tidak punya marah, tidak punya persaingan, ya. Jadi wajahnya memang menyenangkan, tercermin dari satu jiwa yang bersih. Karena itu saya mengaitkan antara kebersihan hati, jiwa yang sehat dengan penampilan fisik yang sesuai. Karena kalau kita hanya menjaga fisik, tidak menjaga jiwa dan tidak membersihkan hati, maka ini nanti juga tidak akan membuat penampilan fisik kita itu menjadi lebih baik. Banyak orang justru memperhatikan penampilan fisik, lupa mempercantik jiwa dan membersihkan hati. Nah, ini terbalik. Jadi kita membersihkan hati, mempercantik jiwa, kemudian merawat penampilan fisik kita. Ya. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, kita harus memiliki empati kepada orang lain. Empati itu adalah satu perhatian untuk membantu orang lain, terlibat membantu orang lain. Ini penting. Jadi dalam bergaul itu kita juga perlu bagaimana membuat orang lain itu lebih berarti, kesulitannya lebih ringan, masalahnya bisa lebih ringan, bisa diselesaikan dengan kehadiran kita. Sehingga kita selalu menjadi orang yang ditunggu-tunggu. Sering kita kangen, ya. Sering kita kangen atau rindu keberadaan seseorang yang sering memperhatikan kita. Oleh karena itu, ketika kita belajar berempati kepada orang lain, menjadikan orang lain itu sebagai bagian dari diri kita, maka perasaan memiliki, perasaan menyatu, perasaan persaudaraan itu juga akan hadir dalam hati kita. Sehingga antar kita dengan orang lain itu di dalam hati dan jiwa kita seolah-olah tidak ada jarak. Ini yang disebut dengan empati, perhatian yang mendalam kepada orang lain. Jadi kita mudah merasakan beban masalah orang lain dan kita siap memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain. Saudara sekalian, setiap orang selalu berusaha mencari kesamaan yang ada pada dirinya dengan orang lain. Jadi jika kita ingin bertemu dengan orang-orang yang baik, maka kita harus belajar memperbaiki hati jiwa kita, pikiran-pikiran kita. Sehingga kita nanti akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki frekuensi getaran sama dengan diri kita. Yang kedua, orang akan selalu mencari satu pertumbuhan dan perkembangan yang bisa didapatkan dari orang lain. Kita selalu senang, kita selalu terdorong untuk bergaul dengan orang-orang yang memang lebih tinggi frekuensinya, getarannya dengan diri kita. Dengan pejabat, dengan orang kaya, dengan orang pintar. Karena ada rasa dengan bergaul dengan orang-orang itu kita bisa lebih meningkat juga kedudukan kita. Jadi ini dua prinsip yang penting untuk kita perhatikan dalam membentuk satu pribadi yang menarik. Bagaimana kita bisa menjaga kebaikan-kebaikan itu sehingga itu menarik kebaikan yang sama pada diri orang lain. Yang kedua, bagaimana kita melakukan satu pertumbuhan, ya, pikiran-pikiran untuk selalu meningkat, sehingga kita akan bertemu, bergaul dengan orang-orang yang memang levelnya juga lebih tinggi sebagai pencerminan refleksi dari pikiran-pikiran kita. Saudara sekalian, inilah 4 cara untuk menjadi pribadi yang menarik. Yang pertama, bagaimana kita membersihkan hati kita sehingga kita bisa bergaul dengan siapapun dengan tulus, dengan ikhlas. Kita bersaudara, kita berteman karena Allah. Yang kedua, kita menjaga
kesehatan jiwa kita dengan menghilangkan seluruh penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit mental seperti marah, benci, iri hati, ya, dendam. Itu kita hilangkan. Sehingga yang muncul itu kasih sayang, perhatian, tanggung jawab, kedisiplinan, ketegasan, keteguhan. Itu yang muncul. Yang ketiga, kita memelihara penampilan fisik. Pakaian, raut muka kita, bahasa kita, senyum kita, itu kita jaga. Dan yang keempat, kita menunjukkan empati, ya. Memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau empat ini kita lakukan, maka kita akan menjadi pribadi yang menarik, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang selalu dirindukan oleh orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.